Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Lukas Asa Cristobal, dengan NIM 142230079. Pada video ini saya akan menjelaskan proses pembuatan dashboard menggunakan Microsoft Power BI. Nah, dashboard ini itu digunakan untuk menganalisis data penjualan kopi dan menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan nantinya, seperti itu. Nah, kemudian langsung saja kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Pertama, kita akan mengimpor datanya. Kita akan buat blanknya terlebih dahulu. Nah, minta import data dari Excel. Nah, ini ada dataset Excel, saya simpan di sini. Kemudian kita impor saja ini datanya. Nah, setelah terimpor seperti ini, maka kita akan load datanya ke Power BI-nya. Nah, karena di sini saya sambil merekam, jadi sedikit nge-lag dalam impor datanya. Oke, di sini sudah terimpor. Kita lihat di sebelah sini, tabel view. Nah, sudah. Nah, sudah ada. Nah, tapi sebelum itu kita akan melakukan ini untuk mengecek apakah data sudah sesuai atau belum, atau ada error. Kita transfer data tadi, kita lihat. Nah, setelah itu kita sesuaikan di sini sesuai dengan formatnya. Di sini sudah sesuai, yaitu pakai whole number, karena di sini juga angka, kita gunakan whole number. Di sini juga sudah sesuai, kita menggunakan tag, sudah sesuai. Kemudian yang money juga sesuai, coffee name juga, yang time of day juga ini sudah menggunakan tag, ini juga tag. Kemudian ini menggunakan angka di whole number, ini juga. Nah, untuk yang ini kita menggunakan date, dan ini formatnya tanggal seperti itu. Yang ini juga time, karena ini formatnya waktu, seperti itu. Nah, jika sudah, maka ini sudah benar semua, sudah sesuai formatnya. Kemudian kita akan langsung lanjut saja ya, dan di data ini juga tidak ada error. Kemudian langsung saja setelah itu kita akan membuat visualisasinya seperti itu. Nah, oke. Untuk visualisasi yang pertama, di sini saya akan membuat KPI dulu. KPI-nya lebih dahulu, yaitu nanti ada total revenue dan total transaksi, seperti itu. Nah, total revenue ini nanti akan menunjukkan nilai penjualan dari seluruh transaksi. Nah, di sini kita akan menggunakan data di sini.
Nah, total revenue kita menggunakan, kita ini kasih beri dulu ini card, kita gunakan card, sudah ada di sini. Nah, kita gunakan money di sini. Nah, ada money di sini. Kita gunakan di sini. Kita masukkan ke value. Nah, sudah. Ini dia. Ini adalah total pendapatan kita di periode yang sudah ditentukan ini. Nah, kemudian yang tadi yang selanjutnya setelah total revenue, kemudian total transaksinya. Total transaksi kita sama, kita akan buat lagi menggunakan card di sini. Nah, di sini. Kemudian kita akan masukkan money ini lagi. Tetapi kita akan menggunakan yang count. Nah, ini dia. Oke. Sudah. Nah, ini adalah kita ganti menjadi total transaksi total transaksi. Kemudian di sini juga kita akan ganti dengan total pendapatan. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Nah, setelah itu, nah fungsinya di sini untuk menunjukkan jumlah transaksi yang terjadi dalam periode di data ini, dan kemudian yang penjualan untuk menunjukkan penjualan, jumlah seluruh penjualan transaksi yang ada di periode ini. Nah, setelah kita membuat dua data ini, kita akan melakukan visualisasi. Yaitu yang pertama, kita akan visualisasi penjualan berdasarkan produk. Nah, ini kita akan menampilkan penjualan visualisasi produk. Kita akan menggunakan ini stack bar. Ya, kita akan menggunakan ini. Nah, kemudian kita akan gunakan coffee name sebagai y axisnya. Kemudian kita akan gunakan money-nya sebagai x axisnya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, terus visualisasi ini ya, ini digunakan untuk membandingkan performa penjualan antar produk seperti itu. Nah, kan ada beberapa produk, nah ini bisa dibandingkan mana penjualan yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan membuat visualisasi untuk tren penjualan ya, nanti akan kita buat grafik garis gitu aja, garis untuk melihat perubahan penjualan dari waktu ke waktu seperti itu. Kita gunakan ini saat area chart ini ya, kita gunakan kita gunakan kita pakai date nya di sini, date nya di sini, kemudian penjualannya kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan akan kelihatan. Kita akan ganti warnanya saja ini. Kita ganti warna.
kita ganti warna color kita akan pakai warna yang ini saja, jangan pakai warna yang ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, oke, kita dapat melihat penjualan dari waktu ke waktu ya, mulai dari ini bagaimana naik turunnya, penjualan tertinggi kapan dan kapan mulai turun omset penjualannya. Nah, ini terlihat di sini. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat penjualan berdasarkan jam. Nah, ini kita bisa melihat penjualan berdasarkan jam transaksi terlihat ya, dapat terlihat penjualan tertinggi itu pada jam berapa, seperti itu. Bisa di jam-jam siang, jam-jam malam, atau jam berapa, seperti itu. Nah, kita akan menggunakan ini saja, kolom chart. Nah, kita akan gunakan ini di sum of money. Kemudian untuk y axis nya kita akan menggunakan hour of day. Nah, oke, di sini sudah muncul dan terlihat jam-jamnya seperti itu. Kita sedikit rapikan di sini. Seperti itu. Ini aja. Oke, sudah. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat visualisasi penjualan berdasarkan hari. Setelah kemudian di tab kita akan ganti visualisasi berdasarkan hari. Nah, oke, ini kita buat dalam 1 minggu seperti itu. Kita gunakan yang sama lagi, kita gunakan ini. Kemudian kita pakai sum of money di y-nya. Kemudian untuk y x nya kita gunakan weekday ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan cuman kita belum urut ya, ini masih. Nah, kita akan urutkan dari Minggu hingga Senin seperti itu. Caranya kita klik ini weekday. Kemudian kita klik ini summarization ya. Kita salah. Data kategori. Ini belum dan format tag. Oh, ini short by. Nah, short by weekdays sorting. Nah, seperti itu. Oke, kita ulangi lagi. Kita masukkan ulang. Nah, sudah dari Senin hingga Minggu seperti itu. Oke, kita rapkan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat yang namanya visualisasi ini berdasarkan waktu atau hari. Nah, nanti bisa dibagi menjadi 3. Ini nanti ada pagi, siang, dan juga malam. Nah, ini bisa menunjukkan sebagian penjualan itu terjadi di pagi, siang, atau malam seperti itu. Nah, kita gunakan yang namanya ini aja, donut chart. Gunakan donut ini. Kemudian kita donat kita pakai
yes, ini sorry valuesnya kita gunakan ini. Kemudian kita gunakan time of day. Nah ini, nah sudah time of day terlihat. Oke. Nah terlihat sudah. Oke, kita ganti saja ini garisnya mungkin ya, jadi biar lebih rapi, lebih dilihat bagus gitu. Mungkin kita akan ganti pakai warna hijau mungkin ya, seperti ini, hijau. Ini juga di sini kita gunakan warna hijau. Sorry. Ya, kita gunakan warna hijau juga di sini. Kita gunakan warna hijau. Nah, oke, di sini sudah ada beberapa data-data visualisasi ya. Kemudian kita akan buat ininya aja biar kita bisa lihat nanti per produknya seperti itu. Kita beri ruang di mana ya? Kita ini kecilkan saja. Kita ini kecilkan ke sini. Tab. Nah, segini aja. Tab. Oh enggak, gini. Enggak, sorry. Kita buat ulang. Kita taruh di sebelah sini. Ini kita buat aja. Nah, ini kita buat seperti ini. Kemudian kita pakai switcher ini. Salah. Sini. Nah, kita pakai switcher. Kita gunakan coffee name. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke. Sudah jadi di sini. Oke. Kemudian kita akan buat judulnya saja. Buat judulnya. Oke, sorry. Kita buat judul sebentar. Kita buat ruang untuk judul di sebelah sini. Oke. Kita turunkan ke sini. Ini juga diturunkan ke sini juga. Nah, seperti ini. Oke. Ini agak kita turunkan juga, guys. Oke, kita naikkan dikit di sini. Ekspresinya. Nah, oke. Nah, kita buat judulnya mungkin kita bisa
judulnya kita akan buat dengan judul dashboard analisis penjualan kopi untuk mendukung keputusan bisnis. Dashboard analisis penjualan kopi untuk mendukung keputusan bisnis. Oke, nah selesai. Kita seperti ini, kita tengahkan dan kita tebalkan hurufnya. Kemudian kita perbesar menjadi 16. Kita besar. Oke, kita pindahkan. Nah, seperti ini ya guys ya. Seperti ini. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan dapat digunakan untuk apa saja data ini atau visualisasi ini. Yang pertama, kita dapat lihat produk kopi apa yang paling laku. Nah, yang paling laku di sini adalah coffee latte. Ini kita dapat lihat di Sum of Money by Coffee Name. Kita dapat lihat di sini bahwa kopi latte menjadi kopi paling laku di sini ya. Bisa dilihat ini paling laku di sini. Bisa dilihat juga ini di jam berapa paling laku, hari apa aja yang paling laku. Ini hari Minggu ini. Ya hari Senin ini malah paling laku nih di sini. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana pola penjualan dari waktu ke waktu. Nah, kita bisa melihat penjualan dari waktu ke waktu itu bagaimana. Terlihat di sini, nih ada datanya di sini. Oke, sebentar. Nah, ini penjualannya itu dari waktu ke waktu mulai dari Mei 2024 di sini sampai 2025 ini sangat naik turun sekali. Mengalami kenaikan tertinggi itu ada di sini 11 Oktober 2024 sekitar 83.666 di sini. Tertinggi di sini. Mungkin di sini juga ada nih. Tertinggi di sini. Nah, hingga saat ini terakhir di Maret 2025 ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga dapat melihat jam berapa penjualan paling tinggi. Nah, kita bisa lihat di sini. Jam penjualan paling tinggi itu ada di jam 10 ini. Nah, di jam 10 ini walaupun tadi jelaskan bahwa latte itu paling tinggi penjualannya, tapi jam 10 ini malah ada americano with milk. Ini jam 10 pagi, penjualan pagi. Seperti itu kita dapat lihat. Nah, jam berapa tadi udah ya, jam berapa. Oke, kemudian selanjutnya adalah hari apa yang menghasilkan penjualan terbesar. Hari apa yang nah, oke. Di sini hari Selasa ya. Ini bukan Sabtu Minggu ya, tapi malah hari Selasa di sini. Kita lihat hari Selasa. Dengan americano with milk ya, terjual paling banyak di sekitar jam 11 ini. Oke, seperti itu. Nah, di malam hari ini juga ramai ini. Oke, seperti itu. Jadi hari Selasa itu malah hari paling ramai ternyata ya. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi yang dapat kita? Nah, dan kita juga dapat melakukan ini. Kita gunakan lebih spesifik per produk, ini bisa dilihat americano berapa. Nah, coba kita lihat latte. Oke, kita dapatnya 3M sendiri di sini dari latte.
espresso. Nah, ini kita lebih bisa melihat lebih spesifik dari ini apa list produk di sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dari apa visualisasi yang telah saya buat ini, dashboard ini dapat digunakan untuk mendukung beberapa keputusan bisnis jadinya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, jadi dapat diambil informasi, dapat kita simpulkan bahwa kita bisa membuat keputusan dengan menjadikan latte ini sebagai produk utama dalam promosi, kemudian juga menjaga ketersediaan stok bahan baku dari latte. Karena apa? Karena ini produk yang paling laku. Nah, kemudian mengembangkan varian produk berbasis latte itu juga memungkinkan untuk pengembangan. Nah, kemudian manfaatnya apa lagi keputusan yang dapat kita ambil, yaitu dengan keputusan operasional, ya. Karena penjualan tertinggi itu terjadi pada pagi hingga siang hari ini tadi di sini. Walaupun di sini di data sebenarnya malam juga ramai, yaitu di coffee latte ini. Namun pagi ternyata juga terjadi penjualan yang ramai. Sebetulnya paling ramai di mana tadi, pagi hingga siang hari. Nah, keputusan yang dapat diambil, mungkin kita bisa menambah jumlah karyawan pada jam sibuk seperti itu, jam pagi hingga siang tadi. Kemudian memastikan kesiapan operasional di pagi hari dan juga memberikan promo pada jam sepi supaya meningkatkan pelanggan nih. Jam-jam sepi ini mulai siang ke malam ini tadi sempat dari siang ini ke malam menurun seperti ini. Nah, ini dari pagi ke siang naik. Nah, ini bisa digunakan untuk promosi seperti itu. Nah, kemudian karena penjualan lebih rendah pada akhir pekan, nah ini di Sabtu Minggu ini penjualannya itu rendah, mungkin kita bisa mengadakan promo juga di hari Sabtu Minggu dan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan hari penjualan seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya adalah bahwa sebagai dashboard ini itu sebagai visualisasi data ini tidak hanya menyajikan data penjualan saja, tetapi juga memberikan insight yang relevan untuk pengambilan keputusan bisnis seperti itu. Nah, manfaat utamanya ya seperti untuk membantu memahami performa penjualan seperti secara cepat, kemudian mendukung keputusan berbasis data ya sudah dapat ditampilkan semudah mungkin, kemudian mempermudah analisis melalui visualisasi data yang interaktif. Nah, kita tinggal pencet saja latte di sini, penjualan tertinggi, jam berapa, nah seperti itu dan lain-lain itu sudah terlihat di situ. Kemudian menjadi alat bantu manajemen dalam menyusun strategi bisnis itu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dengan demikian dashboard ini itu bisa menjadi alat bantu, alat pendukung untuk keputusan bisnis yang lebih efektif karena datanya, visualisasi datanya sudah tersedia dengan baik seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan melalui visualisasi data ini seperti ini saja. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.